Shallallahu alaihi Muhammad. Oke. Saya sebelum meneruskan ngerespon dikit ya, nek ana arek-arek ngetengi sadurunge kawin, iku Bu, iku yo mesti elek. Cuman kadang-kadang itu satu-satunya strategi yang tersisa. Terus karepe api ya, nyambut gawe temenan, anjane cek mulai nyambut gawe rek ya, gurung sugih. Terus mari ngono seneng areke karo bapakne diremehno. Ya ta gak ya? Karo mbokne gak disuguhi wedang. Akhirnya mangkel ngene tengise ae. Jadi Bu, di setiap keburukan selalu harus kita cari sebab akibatnya sehingga bisa menemukan kebaikan. Karena hidup itu sebab akibat, gak ono kerusuhan nek gak ono sebabe, gak ono kekacauan nek gak ono sebabe. Jadi kabeh iku sebab akibat. Apa sebabe saiki bengi mergo mang awan. Apa sebabe menisuk mergo saiki bengi lak ngono. Apa sebabe kon kok sembayang subuh mergo mang wis sembayang isak karo traweh lak ngono. Kecuali sing gak traweh gak masalah. Wong saiki traweh iku biyen gelut 23 karo 11 saiki gak ono sing gelut mergo padha-padha gak traweh. Satu Bu, jadi saya mohon kita semua punya tidak hanya ilmu dan pengetahuan tapi punya kebijaksanaan dan selalu mencari kebaikan. Oleh karena itu nanti kita bikin workshop dengan cara seperti itu. Nomor 2 Bu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tolong Anda orang pesantren memahami jenis kalimatnya. Itu kalimat MD bukan DM. Jadi Allah tidak mengatakan inna khalaqnal jinna wal insa liya'budun, tapi wa ma khalaqnal jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi saya tidak menciptakan jin dan manusia kalau tidak untuk beribadah. Jadi tidak ada kesempatan satu detik pun dalam sehari, dalam semalam untuk tidak beribadah. Maka apa saja harus disifati dan diarahkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibadah resminya mahdhonya kalau sembahyang ping 5, zakat ngono ya, didik tok lah. Waktunya nggak ada 2%, 3% dari hidup kita. Yang 98% kita beribadah muamalah. Kita melakukan apa saja yang baik dari bertani, berdagang, ngojek, sapi turute, tapi kita niati untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Makanya kata dakwah itu sekarang di dunia modern, orang modern adalah orang yang paling bodoh. Orang modern terutama yang sekolah-sekolah adalah orang yang paling sempit berpikirnya. Kata dakwah itu dianggap urusan orang Islam. Dianggap dakwah itu adalah bagian dari kerjaannya para ustadz. Dakwah itu sebenarnya adalah melakukan rekomendasi, anjuran, atau mungkin melakukannya langsung secara aplikatif, memindahkan sesuatu dari yang buruk menjadi yang baik, dari sesuatu hal ke sesuatu hal yang lain. Ada dakwah vertikal itu namanya doa. Kalau horizontal namanya dakwah dari kata yang sama, da'a, yad'u, du'aan atau dakwatan wa huwa da'i. Orang yang berdakwah itu da'i, orang yang berdoa juga da'i. Nah kalau kepada Allah kita tidak memberi anjuran, kepada Allah kita memohon perubahan atas nasib kita, itu namanya doa. Kalau sesama manusia, dakwah itu artinya merekomendasikan atau menganjurkan. Nah kalau kita agak mundur ke belakang, dakwah itu belum pernah menjadi prinsip utama dari umat Islam Indonesia. Yang menjadi prinsip utama adalah amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada dakwahnya. Seharusnya dakwah khair, amar ma'ruf nahi mungkar. Nek kate jangkep. Karena dakwah itu bukan urusan pemerintah tapi urusan semua manusia. Jadi dia cair, dia dilakukan oleh siapa saja dan untuk siapa saja. Kalau amar ma'ruf itu urusan Pak Bupati, Wakil Bupati, Forkominda, semua pemerintahan di Indonesia itu namanya amar ma'ruf. Amar itu bukan dakwah, amar itu sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum, dilaksanakan secara wajib, secara paksa. Hukum itu sifatnya memaksa. Apa sebabnya dipaksa? Karena manusia cenderungnya tidak mau melakukannya, maka perlu dipaksa. Sama dengan sholat 5 waktu, itu paksaan Allah kepada manusia. Apa sebabnya puasa dipaksa Ramadan? Mergo kon senengane mangan. Nek rabi gak perlu dipaksakan, gak perlu dijadikan wajib. Masih gak dipaksa ya rabi-rabi dewe, wong gurung rabi wis rabi arek-arek.
Nggih ta mboten? Nah, maka kalau ada hukum itu pasti secara psikoantropologi sifatnya adalah diciptakan hukum karena ada pengetahuan bahwa manusia cenderung tidak mau melakukannya, maka dibikin hukum. Kalau mau melakukannya, untuk apa dibikin hukum? Kalau Anda memang senang berpuasa, maka Anda tidak perlu diwajibkan, Anda pasti akan puasa sendiri sebagaimana kawin atau nikah. Tapi karena Anda cenderungnya tidak suka puasa, cenderungnya lebih senang makan daripada tidak makan, maka diputuskan untuk dijadikan hukum. Jadi hukum itu sifatnya memaksa. Mohon para perangkat hukum mengerti asal-usulnya, usul fikihnya dan filosofinya, gitu loh. Awakmu lah gak seneng poso sih, ngaku aja. Ojo ade apen-apen, ya selamat datang wahai Ramadan, tae anu dapurmu. Alah wong kon yo gak seneng ae kok ya. Loh, Canun kok mengejek Ramadan? Aku tidak mengejek. Justru letaknya kemuliaan manusia yang berpuasa itu di situ. Loh kok iso? Loh nek kon seneng poso terus dikon poso, hebatnya apa? Kon seneng rawon terus dikai rawon, apa hebatnya? Tapi nek kon gak seneng pecel, gelem nglakoni mangan pecel mergo bojomu seneng pecel, itu mulia namanya, dhuwur derajatmu. Betul enggak? Kalau dasarnya Anda tidak suka puasa, tapi demi ketaatan dan keselamatanmu di depan Allah, lantas Anda ikhlas berpuasa, maka derajatmu tinggi. Tapi kalau dasarnya memang kamu senang berpuasa, puasa bukan kehebatan. Jelas ya? Mulanya gak usah tuku suplemen-suplemen sahur pakai ini, supaya puasanya tetap segar. Loh, sing dimaksud puasa itu kok gak seger hari ini. Supaya Anda mengalami lapar, supaya Anda mengalami ingin tapi ditahan, mengalami kebutuhan tetapi Anda mengendalikan. Itu gunanya puasa. Kalau sejak sahur Anda sudah seger karena suplemen, terus gaya-gaya apa poso? Ya tak? Jadi mari kita belajar dialektika. Nah, makanya dakwah itu sebenarnya semuanya, iklan itu semua dakwah. Cuman dia mengantarkan dari mana ke mana, itu aja masalahnya, bedanya. Kalau dakwah itu aslinya ya membawa, menganjurkan orang dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, itu namanya dakwah. Termasuk doa juga begitu, kita mohon dari laku menjadi sangat laku, dari belum laku sampai laku. Kita memohon kepada Allah perubahan atas hidup kita. Ngono ya Bu ya. Jadi sampean sing arif karo arek-arek, nek ana sing meteng sadurunge nikah iku sampean takoni sik apa kon dinyek ta karo maratuamu, ngono ta ngoten nggih. Mulane Bu Mujidah nek misale putu sampean anak sampean disenengi arek sampean kekno ae. Engko timbangane ditengi dalan lho timbangane. Meskipun tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan, misalnya min anfusikum. Ya, rabi kudu min anfusikum, artinya darimu sendiri. Jadi misalnya apa? Kudu padha wonge. Syarat nikah pertama harus sama-sama manusia. Itu tidak pernah ada di Depak itu. Enggak ada syarat itu, gendeng wong iki. Lha kok nek terus digawa wedhus ya apa kan niku. Jadi min anfusikum itu yang membuat jin itu cemburu sama manusia, dengki sama manusia, karena laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah janji bahwa telah aku datangkan seorang nabi dari kalanganmu sendiri. Tapi jin gak ono nabi jin, sing ono nabi menungso, dan jine kudu nganut karo menungso. Lah mangkel lah. Mbok sampean gawe nabi jin dhewe po. Nah, iku sing garai jin iku akeh sing ganggu sampean, iku bagian yang tidak ikhlas kepada Allah. Tapi jin-jin mayoritasnya mereka ikhlas kepada Allah. Dan di sana Nabi Muhammad dielek nemen oleh kelompok medsos jin ini. Oh mereka dengki, oh ngopo Muhammad bojone akeh. Ngopo bapak ibune biyen nikah gak nganggo Islam, wong gurung ono Islam, gitu. Wah dielek-elek Nabi Muhammad juga karo Nabi Ibrahim dielek-elek. Sunan Kalijaga dielek-elek Bu. Aku ingin gini, kalau Anda kan medsos pakai hardware. Kalau di dunia jin tidak pakai hardware. Hardwarenya adalah urat saraf Anda. Jadi nek kepingin krungu apa karek merentek ketok set ngono. Nek kono aku tuku handphone sik, kono gak langsung set huruf iki teko dhewe ngene iki. Utawa merem terus ketok.
gitu. Jadi medsos di sana lebih maju. Dan ya apa kan itu. Dan Sunan Kalijaga yang sampean sebut-sebut itu dielek-elek pol, ala taek Sunan Kalijaga. Wong kon biyen ngerampok kayak katik saiki dakwah barang. Lah ngono. Sunan Kalijaga itu berandal Lokajaya. Dia dulu ngerampok, gitu, begal sak piturute. Dadi nek sampean tahu begal, ojo adik berdakwah kok dielek-elek wong alah kon begal kok saiki katik makyahan barang. Kan gitu kan. Jadi mereka tidak mengenal husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya orang dari zulumat ilan nur. Gitu loh. Apa sebabnya ono husnul khotimah? Sebab Allah sejak awal menciptakan manusia itu dengan berbagai kemungkinan, dan salah satu kemungkinan yang besar adalah dia berada dalam kegelapan, kemudian diberi petunjuk oleh Allah melalui Al-Quran supaya dia pindah ke nur, kan begitu. Jadi orang buruk loh, saya kan ketemu Sayyidina Umar kan ngomongin alah sampean biyen mateni wong kate di khalifah barang ngono. Ngomong ngono sampean. Lho gak iso nek kaya ngomong ngono iku. Nabi Musa barang mateni wong barang. Oh menawa mateni wong kate dadi nabi barang. Loh, hidup itu dinamis, enggak bisa begitu. Misalkan kita ini anak maling. Wong bapakku maling ya upamane. Bagusnya saya meneruskan kemalingannya atau saya menjadi orang yang sebaliknya. Mergo aku biyen tahu duwe turunan maling, aku saiki gak kira maling, apik ta gak? Tapi ndek medsos gak ngono. Alah mbahmu ya maling kadek kon apik-apik barang. Lah ngono. Nah, itu cara berpikir jin. Bagian medsos. Itu, teman sekalian. Nah, teman sekalian, Bu, terima kasih atas seluruh apresiasinya. Malam ini kita belajar bersama. Intinya adalah kita ini salah ngelihat sesuatu, caranya salah, berpijaknya kita salah, perspektifnya salah, angle-nya salah, jaraknya salah, resolusinya salah, pikselnya salah kalau cara komputer. Mari kita cari yang tepat. Oleh karena itu teman sekalian, ini sudah jam 10:30 ya.